Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor satu, salah satu aspek ciri pada anak tunagrahita adalah kurang berkembangnya kemampuan generalisasi. Yang dimaksud dengan generalisasi adalah kemampuan A. Menyimpan informasi yang diperoleh dari lingkungan dalam jangka panjang. B. Mengaplikasikan apa yang dipelajari pada situasi-situasi baru yang berbeda dengan yang diajarkan. C. Memperhatikan dan fokus pada aspek-aspek yang relevan dalam jangka waktu tertentu. D. Berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang beragam. Nah, generalisasi adalah mengaplikasikan apa-apa yang dipelajari pada situasi-situasi baru yang berbeda dengan yang diajarkan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, generalisasi yaitu kemampuan mengaplikasikan apa yang dipelajari pada situasi-situasi baru yang tidak persis sama dengan yang diajarkan. Biasanya pada anak-anak dengan hambatan intelektual, mereka tidak dapat mengeneralisasi apa yang dipelajari. Mereka gagal menerapkannya pada situasi baru yang berbeda. Miss dalam Westwood tahun 2007. Oleh karena itu, untuk guru sebaiknya mengajar ulang keterampilan atau materi yang sama pada beberapa konteks atau situasi yang berbeda, dan berikanlah penguatan atau reward ketika mereka dapat membuat generalisasi. Nomor 2, salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam adalah student center teaching. Manakah contoh di bawah ini yang menggambarkan strategi tersebut? A. Guru memberi tugas latihan yang harus diselesaikan. B. Guru bertanya kepada siswa pelajaran yang belum dipahami. C. Guru mengajak siswa melakukan percobaan mencampur warna. D. Guru menjelaskan materi pelajaran di depan kelas. Yang mana teman-teman? Nah, student center teaching adalah pembelajaran berpusat kepada siswa ya teman-teman. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah C. Guru mengajak siswa melakukan percobaan mencampur warna. Jadi yang menjadi pusat belajar adalah siswa. Nah, jika yang A, guru memberi tugas yang harus diselesaikan, ini hanya memberi tugas ya teman-teman. Nah, lalu guru bertanya kepada siswa, ini masih terpusat kepada guru. Nah, guru mengajak siswa, baru ini fokus kepada siswa. Lalu yang D, guru menjelaskan materi, apalagi guru yang menjelaskan materi ini berfokus kepada guru. Adapun penjelasannya berpusat kepada siswa. Nah, ini student center teaching. Nomor 3, salah satu pendekatan mengajar yang dapat dilakukan pada anak tunagrahita adalah preference-based teaching. Berikut ini adalah contoh dari pendekatan ini yaitu A. Ani sedang belajar mengancingkan baju sendiri dengan menggunakan boneka karena ia suka bermain boneka.
B. Ani belajar mengancingkan baju sendiri dan langsung mencoba pada pakaian yang disediakan guru sesuai ukuran Ani. C. Ani belajar mengancingkan baju sendiri dengan mengamati terlebih dahulu bagaimana bu guru memasang kancing. Lalu D. Ani belajar memasang kancing pada kain flanel berlubang sebagai cara belajar mengancingkan baju sendiri. Yang mana teman-teman? Preference. Jawaban yang tepat adalah A. Ani sedang belajar mengancingkan baju sendiri dengan menggunakan boneka karena ia suka bermain boneka. Adapun penjelasannya, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah preference-based teaching, yang didasarkan pada keyakinan bahwa siswa akan lebih menikmati keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas pembelajarannya jika cara dan materi yang digunakan sesuai dengan kecenderungan atau pilihan personal siswa. Nah, ini ya teman-teman yang paling penting. Jadi guru itu selain mengenali karakteristiknya, tahu nih hobi atau kesukaan siswanya apa. Nanti setiap materi yang kita ajarkan kepada siswa, kita kaitkan dengan apa yang dia senangi. Misalnya anak itu suka bus, dan kita belajar matematika. Ya, kita suruh mereka atau memberikan soal kepada mereka jumlah bus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi siswa itu merasa diperhatikan, nah dan merasa senang apabila hal yang disenanginya itu disangkut pautkan di dalam materi, seperti itu. Biasanya hal ini lebih efektif dalam memperoleh dan mempertahankan perhatian anak dan mengurangi perilaku bermasalah yang muncul. Nah, luar biasa kan dampaknya ya teman-teman. Nah, ini menurut Westwood tahun 2007. Nomor 4, pembelajaran tematik biasa digunakan pada anak tunagrahita. Ciri khas pembelajaran tematik adalah A. Aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. B. Adanya beberapa mata pelajaran berbeda yang digabungkan ke dalam tema tertentu. C. Aktivitas pembelajaran dilakukan berdasarkan kecenderungan anak dalam memilih media belajar. D. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberi pengalaman langsung kepada anak. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Aktivitas pembelajaran dilakukan berdasarkan kecenderungan anak dalam memilih media pembelajaran. Adapun penjelasannya, pembelajaran tematik memiliki ciri khas antara lain: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, memberikan penekanan pada keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis, yaitu sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik di lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, tanggap terhadap gagasan orang lain. Nomor 5, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan informasi adalah dengan melakukan percobaan. Di bawah ini, manakah contoh percobaan yang sesuai bagi anak tunagrahita? A. Mencampurkan berbagai rasa ke dalam air pada saat belajar tentang tubuh. B. Mencoba resep membuat kue secara mandiri pada saat belajar tentang ukuran. C. Membuat percobaan gunung meletus ketika belajar tentang alam. D. Membuat telepon dari kaleng dan tali pada saat belajar alat komunikasi. Yang mana teman-teman mengumpulkan informasi.
Ya, jawaban yang tepat adalah D. Membuat telepon dari kaleng dan tali pada saat belajar alat komunikasi. Namanya saja informasi. Untuk memperoleh informasi yang jelas, yang baik, tentu membutuhkan komunikasi yang baik. Nomor 6. Salah satu kesulitan yang dihadapi anak tunagrahita adalah adaptasi sosial. Berikut ini manakah pernyataan yang menjelaskan penyebab adanya kesulitan ini? A. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. B. Kemampuan yang terbatas dalam memahami tanda-tanda situasi. C. Perkembangan fisik yang terhambat dan koordinasi gerak yang buruk. D. Keterbatasan memahami kalimat dan instruksi yang panjang. Tentu jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, kemampuan yang terbatas dalam memahami tanda-tanda situasi. Adapun penjelasannya, dua karakteristik umum anak dengan gangguan perkembangan intelektual atau tunagrahita adalah yang pertama creduli yaitu mudah percaya dan gullibility yaitu mudah dibohongi. Hal ini pada dasarnya karena ketidakmampuan mereka dalam menilai kebenaran. Nah, makanya kita selalu berdoa agar ditunjukkan kebenaran ya teman-teman. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, seperti itu. Jangan sampai mengalami seperti ini ya teman-teman. Ketidakmampuan dalam menilai kebenaran. Tentu kebenaran yang sejati bagi yang beragama muslim yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nomor 7, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam membantu anak tunagrahita memahami situasi-situasi sosial diantaranya melalui A. Mengamati gambar, B. Bermain peran, C. Menonton film, atau D. Bercerita. Yaitu B ya teman-teman, bermain peran. Adapun penjelasannya, mereka perlu mempraktikkan langsung bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda sosial agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai situasi sosial. Nah, bermain peran atau role play dapat dilakukan sebagai ajang latihan disertai dengan diskusi mengenai strategi-strategi yang bermanfaat untuk interaksi prososial. Dua karakteristik umum dengan gangguan perkembangan intelektual adalah tadi ya teman-teman, credulity atau mudah percaya dan gullibility yaitu mudah dibohongi. Hal ini pada dasarnya karena ketidakmampuan mereka dalam menilai kebenaran. Nomor 8, perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, melaksanakan program manajemen perilaku. Yang kedua, lakukan observasi atau pengamatan. Yang ketiga, memilih jenis reinforce dan punisher yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan target perilaku yang perlu diubah secara spesifik. Yang kelima, mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan program. Yang keenam, menetapkan tujuan berupa perilaku yang diharapkan. Poin-poin di atas merupakan isi dari langkah-langkah dalam Apply Behavior Analysis. Susunan langkah yang benar adalah A. 6-4-3-2-5-1, B. 5-2-4-3-6-1, C. 4-6-3-2-1-5, D. 2-4-6-3-1-5. Oke, kita analisis satu-satu ya teman-teman, pelan-pelan. Nah, yang pertama itu kita lakukan, mohon maaf teman-teman, ya yang pertama itu kita lakukan observasi atau pengamatan. Nah, ini di opsinya yang nomor 2 hanya D. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita tentukan target perilaku yang perlu diubah. Nah, lalu yang ketiga, kita menetapkan tujuan perilaku yang diharapkan. Lalu yang keempat, memilih jenis reinforcement dan punisher. Nah, lalu yang kelima, melaksanakan program manajemen perilaku. Dan yang keenam tentunya mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan program. Jadi jawaban yang tepat adalah D.
Adapun penjelasannya, Applied Behavior Analysis terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, dilakukan observasi atau pengamatan. Lalu yang kedua, menentukan target perilaku yang perlu diubah secara spesifik. Lalu yang ketiga, selanjutnya tujuan berupa perilaku ditentukan. Yang keempat, memilih jenis reinforce dan punisher yang akan digunakan. Yang kelima, melaksanakan program manajemen perilaku. Kemudian yang keenam, mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan program menurut Dunlap dalam Sandrock tahun 2011. Nomor 9, berikut ini adalah beberapa pertimbangan dalam memilih reinforcement yang efektif untuk anak, kecuali A. Mengamati hal apa yang paling memotivasi anak, B. Bertanya apa yang diinginkan anak yang tidak mudah diperolehnya, C. Penilaian anak terhadap penguat itu sendiri, D. Mencari tahu hal-hal yang tidak disukai. Yang mana teman-teman? Ya, tentu yang bukan adalah C, penilaian anak tentang penguat itu sendiri. Karena reinforce itu kita harus tahu nih hal apa yang paling memotivasi anak. Lalu tidak ada salahnya bertanya pada anak apa yang diinginkan dan tidak mudah diperoleh. Ketika kita berikan, itu tentu sangat apresiasi dan anak sangat merasa senang. Dan mencari tahu hal-hal yang tidak disukai untuk menghindari kita dibenci oleh anak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang disukai anak. Jadi reinforcement atau reward merupakan suatu konsekuensi yang dapat meningkatkan peluang munculnya perilaku. Nomor 10, berikut ini adalah contoh natural reinforce atau penguatan yang bersifat alamiah, kecuali A. Memberikan benda yang disukai atau diinginkan anak. B. Memberikan pujian atau kata-kata positif pada anak. C. Memberi kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas baru. D. Memberikan tambahan waktu pada anak melakukan hal yang disukai. Nah, intinya jika reinforce itu yang disukai ya teman-teman, kita perhatikan, kita analisis yang A, memberi benda yang disukai atau diinginkan anak. Nah ini apalagi disukai dan diinginkan, ini betul ya teman-teman. Lalu memberikan pujian atau kata-kata positif, ini juga termasuk reinforcement. Lalu memberikan kesempatan pada anak melakukan aktivitas baru. Nah ini tidak ada reinforcementnya ya teman-teman. Nah lalu yang D, memberikan tambahan waktu pada anak melakukan hal yang disukai. Nah, ini yang disukai lah pokoknya kalau reinforcement. Nah, jadi yang bukan adalah C ya teman-teman. Memberikan kesempatan pada anak melakukan aktivitas baru. Nah, mohon maaf ternyata jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Memberikan tambahan waktu pada anak untuk melakukan hal yang disukai. Nah, jika saya lebih cenderung ke yang C, karena kecuali ya teman-teman. Dalam menentukan penguat, alangkah lebih baik menggunakan penguatan yang bersifat alamiah atau natural reinforce, seperti pujian atau memberikan hak istimewa. Nah, ini kan pujian ya teman-teman, atau hak istimewa untuk melakukan aktivitas dibandingkan dengan memberikan permen atau uang. Nah, itu menurut Sandrock tahun 2011. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.